Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Di beberapa video sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa cikal bakal listrik ataupun listrik tenaga air dan tenaga-tenaga yang lain yang ada di Hindia Belanda itu tidak terlepas dari sumbangan atau kontribusi kaum kolonial ya, walaupun dalam tanda kutip mereka menjajah kita, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan dan eksistensi listrik hingga saat ini berperan penting untuk menyuplai energi baik itu rumahan hingga sampai tingkat pabrik dan industri. Ya tentu semuanya itu eh, kita harus patut acungi jempol ya, karena memang pemerintah Hindia Belanda dulu membangun infrastruktur yang sangat besar. Nah, selain itu juga ada moda transportasi yang tentunya saat ini masih ada di berbagai kota besar di dunia seperti di Saint Petersburg, Boston, atau bahkan di Melbourne. Nah, moda transportasi tersebut mirip dengan kereta, tetapi dia hanya melayani rute yang sangat pendek atau dalam kota. Ya, moda transportasi itu adalah tram. Nah, bagaimana perkembangan tram di Indonesia? Apakah memang tram ini layak untuk direaktivasi lagi atau bagaimana? Ini yang akan kita coba kaji, dan bagaimana perkembangan tram di Indonesia. Simak dulu intronya dan kita putar dulu intronya. Indonesia ya adalah negara yang berbentuk kepulauan. Tentu di kota-kota besar di Indonesia memerlukan moda transportasi yang kuat, handal, dan juga murah. Nah, untuk itu dulu pemerintah Hindia Belanda ya di zaman kolonial membuat sebuah moda transportasi yang bisa menampung beberapa orang sekaligus, bahkan sampai 40 orang. Kemudian dia hanya melayani rute yang sangat dekat antar kota-kota besar saja seperti di Batavia dan juga di Surabaya. Nah, moda transportasi itu mirip dengan kereta tapi lebih pendek, dan bedanya dengan kereta, kalau kereta kan memiliki gerbong yang banyak. Kemudian kalau kereta api itu kan bisa melayani antar provinsi. Tetapi kalau yang moda transportasi lebih kecil dari kereta itu disebut dengan tram. Nah, dia hanya khusus untuk kota saja. Jadi perbedaan yang paling mencolok antara tram dengan kereta adalah pertama, bentuk gerbongnya. Penumpangnya juga lebih sedikit kalau tram. Kemudian rutenya juga lebih pendek, sedangkan kalau kereta api itu jangkauannya lebih luas dengan gerbong yang banyak dan juga penumpang yang lebih banyak tentunya. Dan tram biasanya digerakkan dengan uap ataupun listrik. Tetapi dulu di Hindia Belanda yang sekarang berganti nama dengan Indonesia, tram itu dulunya adalah memakai tenaga binatang atau tenaga hewan ya, yang ditarik oleh kuda pada waktu itu. Tentu tram kuda ini bebas polusi karena bukan mesin uap ataupun bukan listrik, tapi tenaga kuda. Ya tentu penumpangnya juga bervariasi ya, bisa 40 hingga lain sebagainya, tergantung bagaimana kondisi badan dari penumpang tersebut. Kalau badannya besar-besar gitu ya, ya mungkin kudanya kasihan capek. Nah, ternyata konsep tram pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Inggris pada abad ke-18 bernama Richard Tretick ya. Beliau adalah seorang engineer asal UK atau United Kingdom. Kemudian sejarah tram di Indonesia atau di Hindia Belanda dimulai sejak tahun 1869, yang mana pada waktu itu masih menggunakan tenaga kuda. Hingga akhirnya pada tahun 1881 ya ada sebuah tram yang diperkenalkan di Batavia sudah menggunakan konsep modern, yaitu menggunakan mesin uap. Ya rutenya tentu dalam perkotaan saja di Batavia pada waktu itu. Tarifnya juga berbeda dengan tram yang digerakkan oleh tenaga kuda, dan pada waktu itu sudah dikelola oleh perusahaan Hindia Belanda bernama Netherlands Indies Tramweg Maatschappij atau disebut dengan NITM.
Nah, sejak sejak saat itu kota-kota besar lainnya menyusul seperti Surabaya dan kota-kota besar lain seperti Yogyakarta juga. Tetapi tidak semasif di Batavia karena memang Batavia atau yang sekarang menjadi Jakarta ya kotanya kota besar metropolitan, dan sejak saat itu memang tram sudah mulai dikenal oleh masyarakat, dan ini juga sekaligus menjadi era baru tram di Indonesia karena pada awalnya tram menggunakan tenaga kuda hingga di tahun 1881 tram uap sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, ketika tram itu mulai beroperasi, itu memainkan peran yang sangat besar ya terhadap mobilitas warga pada saat itu. Bukan hanya orang Eropa saja yang menggunakan tram, tetapi juga penduduk lokal karena memang lebih lebih satset gitu ya ketika mereka menggunakan tram. Dan sekarang pun di negara-negara maju tram masih masih bisa ditemukan seperti di Saint Petersburg di Rusia, Melbourne di Australia ataupun di Boston itu masih menggunakan tram karena memang lebih praktis, kemudian ya tidak macet dan ada jalur sendiri, ada jalur khusus. Apakah tram itu layak untuk direaktivasi lagi? Kalau di Indonesia sepertinya tidak layak ya. Dalam tanda kutip, maksudnya adalah ya di Indonesia kan sistem lalu lintasnya masih sangat semrawut ya. Bahkan masih ada saling sikut-sikutan, saling menyalip, nggak mengikuti arus lalu lintas, melawan arus. Bahkan ada jalur khusus sepeda motor, jalur khusus busway yang masih aja diterobos. Gimana untuk menjadikan moda transportasi tram? Apakah berarti dulu di pemerintahan Hindia Belanda lebih patuh daripada sekarang? Anda simpulkan sendiri. Nah, kemudian tram itu berkembang lagi ya menjadi tram listrik atau elektrik ya, tepatnya di tahun 1901. Dan itu dikelola oleh perusahaan Hindia Belanda juga yang bernama Batavia Elektrische Maatschappij atau disebut dengan BEM ya atau BEM, bukan BEM mahasiswa. Dan saat itu juga di Surabaya dan kota-kota besar lainnya ikut menyesuaikan dengan yang ada di Batavia. Nah, sekedar informasi bahwa tram yang ada di Surabaya itu umurnya lebih panjang daripada yang ada di Batavia. Karena tram yang ada di Surabaya itu berhenti beroperasi sekitar tahun 70-an ya. Jadi sebelum tahun 70-an tram di Surabaya itu masih beroperasi sebagaimana mestinya. Dan ya kalau misalkan kita komparasikan dengan Surabaya saat ini yang mirip-mirip dengan Jakarta, ya tentu mungkin lebih mudah mengatur di Surabaya yang tidak semacet Jakarta ya dalam hal ini. Apakah layak untuk di Surabaya? Ya saya pikir layak ya, karena memang ya pertama kalau kita melihat dari skala kepemilikan kendaraan bermotor baik itu roda 2 dan roda 4 ya jauh lebih banyak di Jakarta, karena imigran-imigran juga semakin tahun semakin meningkat untuk mengadu nasib di Jakarta. Kalau di Surabaya kan mungkin masih mending lah. Jadi tram itu merupakan moda transportasi andalan zaman dulu, yang mana kalau misalkan ingin bepergian ke dalam kota jarak dekat, orang-orang yang tidak punya mobil ya mereka masih menggunakan tram ya. Dan dulu mungkin tram itu bisa saling berdampingan, tram yang dikendalikan atau digerakkan oleh tenaga kuda, tram yang digerakkan oleh uap, tram yang digerakkan oleh listrik, itu mungkin masih bisa dilihat zaman dulu. Karena kalau kita lihat ya foto-foto zaman dulu itu kan ya mengingatkan kita kembali kepada masa lalu, dan sepertinya lebih indah gitu ya, lebih teratur, tata kotanya vibes-nya kayak Eropa gitu ya. Tapi sekarang ya semrawut seperti itu. Jadi begitulah sejarah dan ulasan singkat tentang perjalanan tram yang ada di Indonesia. Jadi dalam hal ini ya kita lagi-lagi harus berterima kasih kepada pemerintah Hindia Belanda, karena tanpa mereka ya mungkin kita tidak tahu tram itu apa, infrastrukturnya seperti apa. Dan ya seandainya kita ingin balik lagi ke tram ya bagus sih, tetapi bisa nggak kita mengikuti arus lalu lintas yang benar, kan begitu. Sedangkan di luar negeri kalau bunyi klakson ya di beberapa negara itu wah cari masalah, tapi kalau di Indonesia kita bunyi klakson itu sudah
pemandangan yang luar biasa. Udah biasa kayak gitu. Ambulans aja bisa disalib kok kalau di Indonesia, apalagi kalau tram gitu ya. Tetapi memang tram ini mungkin dia lebih banyak daripada bus ya, kapasitasnya, dan ya ada jalur sendiri gitu. Ya mudah-mudahan lah eh, bisa untuk apa ya, mungkin suatu saat ada reaktivasi kembali tentang tram ini, karena kita tidak bisa lari dari sejarah tram di Indonesia itu ya. Dan itu merupakan saksi sejarah bahwa dulu Indonesia pernah memiliki moda transportasi modern walaupun dalam genggaman penjajah. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan edukasi. Kalau ada kata-kata salah dan ada referensi yang kurang lengkap, diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.